miskin getol ngalaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara shaiman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Nahmadukallahumma ala ni'mati taufiq wa nas'alukallahumma ila aqwamit thoriq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yazurru illa nafsah wa la yazurullahu syai'a amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa qala fil ayatil ukhra faulaika humuz zalimun wa qala fil ayatil ukhra aidan faulaika humul fasiqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhas sairul jasad wa in fasadat fasadal sairul jasad ala wahyal qalb. Iwatu iman muslimin muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana biasa kita ikuti acara menjelang buka saum Ramadan di hari ini. Ikhwatu iman, saya mengajak untuk bersama-sama bertafakur sejenak yang ada kaitannya dengan introspeksi. Sikap seseorang berasal dari keyakinan yang tertanam di dalam kolbunya. Gunakan hati, sadari keyakinan yang tertanam di dalam kolbu sama sekali itu tidak boleh ada yang keliru. Adanya keyakinan di dalam kolbu yang keliru maka otomatis akan melahirkan sikap yang keliru pula. Keyakinan yang pasti benarnya adalah keyakinan yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tafakur prinsip-prinsip utama introspeksi, pengantar tafakurnya anugerah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Modal kesadaran agar kita dapat menjiwai materi ini, sebagaimana saya sering menyampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka akan baik pula perilakunya. Daging itu adalah qalbu atau isi hati. Gunakan hati, sadari satu keyakinan yang salah tertanam di dalam qalbu sudah cukup untuk merusak qalbu itu sendiri. Saling asih, asah, dan asuh. Perlukah kita melakukan introspeksi?
Penyamanan persepsi. Maksud saya perlu disamakan dulu persepsinya. Introspeksi pada Majelis Mutiara Ketauhidan bukan menyoroti kesalahan-kesalahan sikap, tetapi menyoroti kesalahan-kesalahan keyakinan yang terdapat di dalam kolbu. Manakah yang lebih berbahaya? Sikap yang error ataukah keyakinan yang error? Taklah kamu akan tersesat selama-lamanya sepanjang kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Tersesat yang dimaksud pada sikap ataukah pada keyakinan? Ibadah iman muslimin muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan hati, sadari bila keyakinan yang kita pegang tak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita akan keliru melangkah. Orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya ia keliru. Ibu iman sekalian, setujukah kita nilai-nilai Al-Quran seharusnya menjadi satu-satunya penggerak atau sikap mental kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Bila kita sudah memilih Al-Islam, maka kita harus rela seluruh langkah kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Sebagaimana setelah mukadimah tadi saya sampaikan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Pada ayat selanjutnya diakhiri dengan faulaika humuz zalimun, dan pada akhir ayat yang lainnya juga diakhiri dengan faulaika humul fasikun. Introspeksi qalbi. Sependapatkah banyak jalan yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan dunia akhirat? Bagi yang sependapat, perlu direnungkan kembali. Jalan untuk sukses dunia akhirat hanya satu, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah An-Nisa ayat 13, An-Nur ayat 52, Al-Ahzab ayat 71. Bila diawali dengan kalimah wa mayyuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu selalu diakhiri dengan kalimat wa dzalikal fauzul azim, dan itulah yang akan mendapatkan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Dalam ayat lain faulaika humul faizun, maka mereka itulah yang akan mendapat kesuksesan. Faqad faza fauzan azima, maka dia akan mendapat kesuksesan yang besar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran seperti itu. Sependapatkah kita? Setiap perbuatan zolim harus kita balas dengan perbuatan zolim juga. Di kita kan orang Sunda masih kental dengan hutang uyah bayar uyah, hutang nyeri bayar nyeri, hutang wirang bayar wirang. Kan seperti itu hadirin itu. Seperti itu ibadah iman sekalian.
Nah, bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Perbuatan zolim adalah menzolimi diri aku sendiri. Dan sikap dolim itu tidak akan mendapat kemenangan. Innahu la yuflihuz zolimun. Iwatu iman, muslimin dan muslimat, gunakan hati, sadari perbuatan merugikan orang lain apapun alasannya hanyalah mengundang murka Allah. Sependapatkah kita rugi bila berlaku baik pada orang yang sering merugikan kita? Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali, perbuatan baik bukan untuk keuntungan orang lain, melainkan untuk keuntungan aku sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sependapatkah kita bila ingin banyak menerima pemberian dari Allah, maka kita juga harus banyak memberi. Bagi yang tidak sependapat, saya ulangi, bagi yang tidak sependapat perlu direnungkan kembali. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak pula diberi. Sependapatkah kita? Kita tidak mungkin bisa tentram bila masih kekurangan uang. Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Hati tentram bukan lantaran banyak harta, melainkan karena banyak mengingat Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bagi pamanya pernyataan dan keyakinan yang banyak hampir-hampir mengganggu nilai-nilai keyakinan ketauhidan kita. Menyekolahkan anak-anak umpamanya agar kelak mereka menjadi orang kaya adalah yang paling utama. Ibu iman sekalian, bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Kualitas manusia diukur bukan dari hartanya, melainkan dari ketakwaannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam sebuah sarah dijelaskan atqakum, yaitu yang paling takwa dari kalian. Sependapatkah orang yang paling hebat adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain? Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Orang yang paling hebat adalah orang yang perilakunya paling selaras dengan maksud ia diciptakan. Sependapatkah kita selama hidup ini alangkah indahnya bila tidak berjumpa dengan yang namanya musibah? Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Tanpa musibah maka tidak ada sabar. Tanpa sabar bagaimana dia akan bersama kita? Innallaha ma'as-sabirin. Sependapatkah kita musibah pastilah merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan? Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Bila setiap polesan dianggap hukuman, lalu bagaimana caranya membuat agar kolbu manusia bersinar? Sependapatkah kita bila kita selalu taat atau patuh kepada kehendak-kehendak Allah, maka kita tidak akan diberinya musibah?
Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Kenyamanan dan ketidaknyamanan adalah sifat dunia, tidak ada hubungannya dengan ketaatan. Ikhwatul iman, muslimin dan muslimat, sependapatkah kita? Ketetapan Allah tidak selalu nyaman, namun itu bukanlah berarti buruk. Bagi yang tidak sependapat, saya ulangi, bagi yang tidak sependapat perlu direnungkan kembali. Jangankan menetapkan yang buruk, memberhentikan kasih sayangnya saja, Dia, Allah, itu tak mampu. Ma asaba min hasanatin faminallah. Apa-apa yang mengenai dari hal-hal yang baik, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'ah falin nafsik. Dan apa-apa yang mengenai dari hal-hal yang tidak baik, maka itu datangnya dari diri kamu sendiri. Sebab ikhwatul iman, tidak menutup kemungkinan masih ada yang berkeyakinan bahwa Allah menimpakan azab dan hukumannya di muka bumi ini. Mana tahan, ikhwatul iman, mana tahan bila Dia menurunkan azab, hukuman dan siksaannya. Sependapatkah kita? Kita selalu mampu mengatasi ujian Allah. Bagi yang tidak sependapat perlu direnungkan kembali. Ujian Allah tidak pernah di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gunakan hati, sadari kita dapat selalu lulus ujian Allah bila kolbu atau isi hati kita banyak memiliki berbagai kemampuan. Semua orang mampu menjadikan kolbunya banyak kemampuan-kemampuan, asalkan ia mau selalu bertafakur. Umpamanya produk tafakur yang pertama, sabar. Bulan Ramadan ini kan sering dikatakan dalam beberapa keterangan, yaitu merupakan bulan kesabaran. Hasil produk tafakur kedua, pasrah. Yang ketiga, ikhlas. Keempat, bersyukur. Lalu berserah diri, tawadhu, qanaah, waro dan lain sebagainya. Semua itu adalah termasuk beberapa kemampuan di dalam kolbu. Sependapatkah kita? Janganlah mengumbar kemarahan. Marah hanya boleh pada tempatnya. Nah hadirin, ikhwatul iman, muslimin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Menahan amarah pada hakikatnya adalah mengundang surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sependapatkah kita? Dunia ini adalah panggung sandiwara di mana peran setiap orang sudah ditentukan. Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Peran kita di dunia adalah pilihan sendiri, bukan dipilihkan oleh Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gunakan hati, sadari Allah memberi kebebasan penuh. Apakah kita mau memilih jadi mulia atau kita mau memilih menjadi durjana? Sependapatkah kita? Surga merupakan rahmat Allah semata. Tidak ada kaitannya dengan perilaku selagi di dunia. Bagi yang sependapat
perlu direnungkan kembali, surga atau neraka sepenuhnya berada dalam genggaman tangan kita sendiri. Sependapatkah kita? Surga hanya dibentangkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi yang tidak sependapat, saya ulangi, bagi yang tidak sependapat perlu direnungkan kembali. Tanpa melalui proses berpikir, manusia tidak akan pernah bertemu dengan kesadaran. Gunakan hati, sadari. Tanpa kesadaran tidak akan muncul amal soleh. Tanpa amal soleh bagaimana kita bisa menjadi pengisi surganya? Ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan menjelang buka saum. Semoga apa-apa yang kita usahakan, kita upayakan, kita persiapkan demi terlaksananya apa yang dijanjikan oleh Allah melalui sabda-sabda Rasulullah-Nya, khususnya beberapa kegiatan yang harus kita tingkatkan pada bulan suci Ramadan ini bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi itulah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.